Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan bu, halo kawan-kawan dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendukung dan menonton channel kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, saya akan sedikit berbagi pengalaman kita mengenai tentang budidaya. Salah satunya adalah budidaya tanaman cabai, yang dimana budidaya tanaman cabai ini bisa kita kembangkan kawan-kawan ya, entah cabai rawit ataupun cabai keriting ataupun tanaman lainnya, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pemanfaatan mikroorganisme dalam budidaya tanaman. Jadi kawan-kawan, latar belakang yang kita bahas pada kali ini adalah bahwasannya selama budidaya tanaman ya, tanaman itu pastinya akan bisa tumbuh dan berkembang jika memperoleh unsur hara yang bagus. Nah, akan tetapi permasalahan yang terjadi di lapangan, tanaman biasanya kesulitan dalam memperoleh unsur hara yang sesuai dan yang optimal, diakibatkan karena penyebaran akarnya itu tidak bisa secara maksimal kan kawan. Nah, oleh sebab itu kan kawan, akar tanaman ini ya perlu dibantu oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang kita pergunakan adalah mikroorganisme yang menguntungkan kan kawan, yang dimana mikroorganisme tersebut salah satunya dari kelompok fungi ya, jamur-jamuran. Nah, kalau di tempat kami ya, yang saya ketahui, kelompok jamur-jamuran itu bisa kita manfaatkan, terutama jamur yang sifatnya mikro atau biasa disebut dengan mikorizа. Nah, mikorizа ini nantinya akan bersimbiosis ya, atau istilahnya kerjasama lah, lebih enaknya kerjasama dengan akar tanaman, yang dimana nanti mikorizа ini membantu tanaman dalam memperoleh air pasokan unsur hara yang berada di tanah ya, yang dimana ini sangat-sangat membantu sekali bagi tanaman yang dibudidayakan ya. Nanti kerjasamanya secara teknisnya itu biasanya mikorizа akan tumbuh di sekitar area perakaran tanaman. Nah, lalu nanti di area perakaran tanaman tadi, mikorizа akan tumbuh dan berkembang dan menyebar meluas hingga jaringannya bentuknya hingga besar. Nah, jaringan yang luas dan besar itu pastinya mikorizа nanti bisa memperoleh beberapa unsur hara yang dibutuhkan tanaman ya, yang berada di media tanam tersebut. Nah, akar nanti menyerap unsur haranya melalui mikorizа tadi kan kawan ya, semacam itu, sehingga nanti akar memperoleh pemasukan ya, bahan baku dalam melakukan proses fotosintesisnya, yaitu berupa unsur hara yang siap diserap tanaman lah, semacam itu, dari mikorizа yang kita berikan ke tanaman cabai semacam itu. Nah, mikorizа itu nanti biasanya berfokusnya adalah memperoleh kandungan fosfor ya, dan kandungan nitrogen. Nah, itu yang saya ketahui semacam itu. Jadi pengaruhnya nanti mikorizа bisa menjadikan tanaman jauh lebih subur dan lebih produktif ya, dari segi tingginya, lalu juga daunnya. Nah, itu jadi lebih, istilahnya lebih hijau lah kan kawan, lebih subur semacam itu. Efek dari pemberian mikorizа semacam itu kan efek positifnya. Apalagi ada beberapa kelompok jamur juga yang bisa memproteksi akar ya, dalam melindungi akar tersebut dari serangan-serangan hama yang berada di dalam tanah semacam itu kan kawan. Nah, efek yang ditimbulkan tadi, sisi positifnya adalah tinggi tanaman meningkat, daunnya semakin menghijau ya, karena kondisinya yaitu memperoleh unsur N dan unsur P yang sesuai ya, dan tanamannya kuat kan kawan. Dan itu sangat efektif sekali jika diberikan ketika musim-musim kemarau kawan-kawan ya, karena di musim-musim kemarau biasanya
eh, tanaman membutuhkan bahan baku yang cakupannya harus luas kan kawan. Beda dengan musim penghujan. Kalau penghujan dari air hujan saja sudah memperoleh unsur hara kan kawan, tanaman itu berupa nitrogen. Air pun tersedia banyak. Tapi kalau musim kemarau mereka kesulitan tanaman. Nah, jadi perlu dibantu dengan mikorizа. Dan mikorizа itu biasanya diberikan ketika masih awal kan ya, dari bagusnya itu dari benih ya. Benih saat penanaman selalu diberikan konsisten hingga menjadi bibit lalu ditanam pun masih diberikan, itu bagus kan kawan pemberian mikorizа. Jadi ya sebenarnya bermacam-macam pemberiannya, tapi menurut saya dan rekomendasi saya itu dari benih kan, karena kalau dari benih ataupun dari bibit ya semacam itu biasanya nanti lama kelamaan mereka akan sudah bekerja sama dengan bagus lah dengan akar dari awalnya kan kawan, semacam itu. Tapi saya juga pernah itu membudidayakan tanaman cabai dan kita menggunakan mikorizа, dan itu memang hasilnya luar biasa. Tanamannya awet kan kawan, tidak mati-mati dan kuat kan kawan ya terhadap kondisi musim kemarau. Karena apa? Karena mereka bisa bekerja sama dan jelas tanaman tercukupi semacam itu. Dan yang jelas keuntungannya bagi para petani ya produktivitasnya pasti meningkat kan kawan, semacam itu. Dan itu bisa diterapkan tidak hanya pada tanaman cabai, melainkan kepada tanaman seperti jagung ya, hortikultura itu juga bisa. Tapi kalau untuk tanaman cabai sangat-sangat membantu ya saat musim kemarau. Dan oke kan kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau untuk pembelian bahan baku mikorizа kan bisa di toko pertanian ya, banyak sekali bermacam-macam, dan itu sangat membantu dalam proses budidaya pertanian. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.